Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumpi Kastrat. Rumpi Kastrat kali ini bertemakan problematika visa dengan saya, Arsy Syakemas, sebagai moderator dan Rehan Ibnu sebagai narasumber yang dari mana? Saya dari Kasrat sebagai koordinator. Oke, langsung saja ke dalam acara kita. Mungkin kayaknya enaknya tuh kita awali dari cara renewal visa. Gimana sih cara renewal visa, atau mungkin ada step by stepnya gitu? Sebenarnya sih cara renewal visa tuh gampang ya, Ci. Mudah sebenarnya. Kita juga sempat kemarin udah ngepost di Instagram Kastra tuh cara step-stepnya. Tapi mungkin biar lebih jelas, gue jelasin dikit kali sini ya. Iya, boleh. Jadi itu caranya pertama, lu lengkapi dulu persyaratan apa aja sih yang harus dilengkapi untuk renewal. Nah, persyaratannya itu ada di IG Kasrat, boleh kok dicek. Kalau kan di situ ada attendance record juga. Nah, attendance record itu bisa di email ke school masing-masing. Kalau nggak tahu schoolnya, bisa coba kalian cari di Google ke school kalian masing-masing. Oke, terus kalau udah lengkap semua nih, bisa disubmit ke USIS via email. Emailnya juga tertera di di formulir yang ada bukan formulir di lampiran yang ada di IG Kasrat juga. Nanti tunggu sampai 90% tuh. Biasanya sih 2 mingguan. Kalau udah 2 minggu, itu nanti biasanya sama USIS disuruh ngumpulin paspor. Jadi gampang sih buat renew visa, karena step-stepnya juga udah jelas maksudnya. Oke, ternyata sebenarnya gampang juga ya dengan kita mengikuti dan langsung submit ke USIS. Mungkin permasalahannya di USIS-nya kali ya. Mungkin ada itu dia biasanya gitu ya. Itu dia. Itu udah jadi PR dari dulu. Selanjutnya bagaimana kalau ada case seperti ini? Ada visa expired Agustus. Itu tuh bagaimana Tuhan? Oke, kita gini aja berarti ya. Misalkan expirednya akhir Agustus ya. Oke, jadi kan lu udah submitnya nih lu di awal Agustus. Nah, itu tuh proses dari 0 sampai 90% diperkirakan perlu 2 minggu untuk sampai ke 90%. Nah, mungkin kira-kira akhir Agustus lah ya dapat supporting letternya tuh. Nah, nanti kalau udah dapat supporting letter itu pokoknya valid sampai 2 bulan. Jadi Agustus, September, Oktober kan. Iya. Yeah. Nah, sekarang kan kita lagi pada di Indonesia nih. Nah, jadi kira-kira biasanya kan kayak ngapain sih balik akhir Agustus nih, soalnya masih lama kan sampai masuk ke semester depan nih. Nah, jadi biasanya sih akhir September baru pada masuk nih, tapi kan visa udah expired karena visanya expired di akhir Agustus nih. Yeah. Nah, jadi nanti bagi yang kayak masuk melewati masa expired, biasanya tuh pakai social pass. Itu tuh berlaku selama 30 hari. Nah, yang bisa jadi PR nih, banyak dari tahun. Maaf gue potong. Tapi social pass itu bayar atau enggak? Oh, social pass tuh nggak bayar. Jadi itu kayak visa turis. Oh iya. Jadi kita masuk sebagai turis. Karena kan visa pelajar kita udah habis nih. Nah, yang jadi PR dari tahun lalu sendiri yang gue lihat banyak yang kena special pass. Kenapa? Iya tuh. Karena proses oleh imigrasi dan USIS tuh memakan waktu lebih dari 30 hari. Jadi mau nggak mau harus kena special pass. Yeah. Nah, tapi kan sekarang maksudnya kita lagi pandemi gini nih. Untuk balik ke Malaysia juga perlu karantina nih kan. Nah, gue masukin case-nya dengan karantina sekarang ya. Oke, ya boleh. Jadi kan karantina wajib tuh selama 14 hari. Kemungkinan pertengahan Oktober kita baru bisa untuk submit paspor gitu-gitu kan. Karena kita baru masuk akhir September itu. Yeah.
Nah, bisa aja misalkan sisa dari social pass udah 16 hari lagi nih. Yeah. Nah, untuk dari 90 ke 100 itu aja kira-kira 2 sampai 4 minggu nih. Berarti kan kemungkinan besar akan kena special pass kan. Iya. Yeah. Nah, untuk sekarang disarankan masuk Malaysia tuh jauh lebih awal karena ditakutkan akan kena special pass gini-gini loh. Oke. I see. Berarti kalau bisa sih diperkirakan lebih dari 30 hari sebelum expired ya. Special pass itu pasti mahal juga ya? Iya, mahal. Sekitar 120 ke atas kalau nggak salah. Itu per hari selama overstay itu, kalau overstay? Apa enggak? Kalau kayak tuh kalau yang gue tahu tuh special pass tuh kemarin sebulan juga deh kalau nggak salah ya. Oh, oke. Nanti kalau gue salah dikoreksi aja, ditaruh di apa namanya, langsung gitu. Iya, oke. Lalu setelah kita membahas contoh case, kayaknya enak nih kalau kita ngomongin pertanyaan-pertanyaan yang sering diomongin sebelum kita beralih ke komen Instagram ya. Sering banget itu yang sering. Jadi ini kayak pertanyaan-pertanyaan kita, kayak gue bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan yang sering diomongin sama mahasiswa-mahasiswa yang ada di UM, khususnya orang Indonesia pastinya. Pertama itu ada supporting letter. Kalau supporting letter itu berlaku selama 2 bulan. Selanjutnya 1 bulan, ya kan? Ya, perpanjangnya itu kemana dan apakah harus bayar lagi atau enggak? Oh, kalau misalkan udah expired supporting letter, itu bisa diperpanjang dengan itu sebutannya reprint ulang. Itu kita ke USIS, itu nanti kita bilang aja ke USIS mau reprint supporting letter, nanti kita bayar sekitar 114 ringgit, kurang lebih dah segitu. Oh iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih informasi tentang keberangkatan untuk perpanjang visa? Apakah haruskah tegas dan jelas? Karena adakah faktor-faktor lain seperti overstay dan karantina gitu? Kayak karena pandemi ini ada faktor overstay sih, karena kita kan juga harus karantina dulu 14 hari, sementara kita juga udah kayak dikejar deadline visa expire kan. Iya, visa. Gitu kan. Nah, dari gue bukan nyaranin sih, ngeharusin. Jadi coba disesuaikan dulu nih. Jadi kalian yang mau balik ke Malaysia buat submit paspor gitu-gitu, kalian cek lagi, maksudnya biar kalian nyesuaiin gitu loh, bisa memperkirakan tanggal berapa, biar nggak kena overstay dan special pass gitu loh. Jadi kalau bisa ya gitu, harus diperhatikan baik-baik deh. Oke. Terima kasih. Terus pertanyaan selanjutnya nih, yang masih frequently nih. Berdasarkan peraturan baru, bagi yang visanya habis Februari itu bisa nggak sih masuk Malaysia? Yang visa habis yang Februari tahun ini? Oke, kemarin gue baru dapat ada info dari IMGS. Jadi yang visanya expired per Februari 2020 ini, mereka dibolehkan untuk masuk lagi ke Malaysia. Tapi sampai saat ini untuk masalah cara perpanjangannya, karena kan ini expired udah lebih dari 3 bulan juga gitu kan. Iya. Nah, ini infonya belum kita dapat, tapi lagi kita cari gitu loh. Tapi yang pasti dibolehin kok masuk buat ngurusin. Oh, oke. Soalnya kan takutnya banyak yang habis Februari tapi terpaksa pulang. Oke, kita ke topik selanjutnya ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Dari postan yang dari Kastrat Instagram. Pertama ada dari @naurakisti. Kalau visanya stuck di 20% harus ngapain? Oke, pertama lu cek dulu nih, kenapa bisa stuck di 20%. Kan bisa tuh dicek di website IMGS. Nah, kalau udah tahu nih kenapa stucknya, coba hubungi USIS. Kalau lu tuh application lu stuck di segini dan permasalahannya ini. Nah, biar nanti sama USIS juga dibantu. Oke.
Selanjutnya ini ada dari @kinan_pasha. Untuk angkatan 182 semester depan harus mulai ngurus visa. Kalau misalkan masih online, bagaimana ngurusnya? Kalau masih online juga sama dengan yang SEM sekarang, pengurusnya via online. Jadi submitnya juga via email. Nah, kapannya itu kan kalau nggak salah yang 182 expired Februari awal tuh. Berarti kalau 3 bulan itu sekitar bulan November. Iya. Nah, berarti di bulan November udah harus disiap-siapin untuk disubmit ke USIS. Oke. Selanjutnya ada dari Miss.Siska. Halo Kastrat, semisal SEM depan online nih, dan ternyata memang online, apa baiknya kita renew visa atau apply for new visa? Karena untuk saat ini belum bisa ke UUM untuk store paspor juga, kalau udah 90%. Dan jika kita mau apply visa baru untuk add drop ke depannya, Kastrat sendiri akan membantu kan semisal ada problem? Nah, bagaimana tuh? Oke, untuk Siska, pertanyaan sampai gue saranin sih tetap untuk renew, karena kalau bikin baru takutnya ada kejadian yang lain gitu, maksudnya di luar kendali kita juga maksudnya kan. Iya. Karena takutnya juga nanti kalau nggak renew untuk pembelajaran SEM depan akan terganggu, karena kita pasti pakai ini kan, online learning kan. Nah, soalnya kemarin-kemarin kan yang belum renew aja tuh di portal mereka aja ada peringatan harap renew visa secepatnya gitu kan. Nah, kalau misalkan nanti ada problem-problem add drop, dari Kastrat sendiri sih pasti akan membantu. Karena kan kemarin tuh banyak juga yang belum renew, ya kan banyak banget. Nah, itu dari Kastrat sendiri sih pasti bantu kok. Oke. Lalu pertanyaan terakhir dari Farah DLS. Halo Kastrat, mau nanya nih. Untuk visa renewal yang udah 90% tapi masih di Indonesia dan nggak mungkin balik dalam waktu dekat, apakah bisa extend masa berlaku supporting letter atau tetap harus berangkat ke Malaysia dalam waktu terdekat? Bagaimana itu? Oh, bisa. Tapi ini mereka harus ke Malaysia untuk nge-reprint ulang si supporting letter. Jadi berarti tetap harus ke Malaysia ya? Harus tetap ke Malaysia. Terus supporting letter juga bisa diperpanjang asalkan visa belum expired. Oke. Oh ya guys, sama ada info tambahan nih bagi kalian yang mau balik ke Malaysia buat ngurusin visa kalian. Jadi Kastrat sendiri kemarin udah nyari tahu berita-beritanya tentang SOP cara masuk ke Malaysia. Jadi itu pertama, bagi kalian yang mau balik ke Malaysia, kalian tuh bisa masuk ke mengunjungi situs IMGS. Nanti di situ ada ada option untuk apply surat izin masuk Malaysia atau authorization letter. Itu fungsinya biar bisa masuk Malaysia kan. Terus nanti jangan lupa juga download surat LOU. Nah, itu juga ada di situs IMGS. Nanti linknya ada di bawah kok. Oke. Nah, nanti kalau udah dapet surat travel authorization dari IMGS, nanti kalian jangan lupa untuk email ke kedutaan terdekat kalian. Kalau yang di Jakarta bisa ke Jakarta gitu kan. Nah, apa aja sih yang harus di email? Pertama, tiket pesawat, scan paspor, terus LOU-nya sendiri, sama surat travel authorization. Ini tuh minimal banget di email 3 hari sebelum keberangkatan. Jadi kalau bisa sih jauh-jauh hari ya, setelah kalian dapat surat authorization, kalau bisa langsung disiapin untuk nge-email langsung dikirim. Nah, itu aja sih. Nanti bisa kalian baca-baca lagi kok di website IMGS caranya lagi. Oke. Ada lagi? Sudah, ternyata hanya segitu saja. Oh, udah. Baik. Terima kasih Han atas waktunya untuk meluangkan waktu untuk ngobrol santai di Rumpi Kastrat ini tentang masalah-masalah visa yang ada. Tenang aja. Sekian dari saya dan Raihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cil